Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Keji. Saya dari kelas C, angkatan 2024, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran tentang geografi regional Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita akan membahas Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan konsep geografi yang ada 10 itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang lokasi Sulawesi Selatan. Di mana sih letak Sulawesi Selatan itu? Jadi teman-teman, letak lokasi Sulawesi Selatan itu ada di Pulau Sulawesi bagian selatan, di mana bagian utaranya berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dan bagian timurnya berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara. Lalu di sebelah barat ada Selat Makassar dan di sebelah selatannya ada Laut Flores. Luas wilayahnya adalah 46.717 km persegi yang terdiri dari 3 kota dan 21 kabupaten. Letak ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Lanjut ke poin kedua, yaitu jarak. Nah, di sini kita akan mengetahui jarak dari ibu kota provinsi ke ibu kota negara. Ibu kota provinsinya Makassar ke ibu kota negara Indonesia, yaitu di Jakarta. Nah, jaraknya kurang lebih 1.398 km. Dan ada pula jarak kabupaten yang paling dekat dari ibu kota provinsi, yaitu Kabupaten Goa. Adapun kabupaten yang paling jauh dari ibu kota provinsi yaitu Kabupaten Luwu Timur. Jaraknya 344 km. Nah, setelah kita sudah tahu jarak-jaraknya, kita juga harus tahu wilayah apa saja sih yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Lanjut yang ketiga, keterjangkauan. Salah satu aspek dari keterjangkauan yang ada di Sulawesi Selatan diantaranya adalah pembuatan tol reformasi. Tol reformasi ini sekarang namanya sudah berubah menjadi tol Makassar. Kenapa dinamakan tol reformasi? Sebelumnya karena dibuat pada pasca reformasi 1998. Tolnya memiliki panjang 6,05 km yang membentang dari kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju kawasan komersial yakni Panakukang. Nah, salah satunya untuk aspek keterjangkauan juga ada jalur kereta api Trans Sulawesi yang mulai beroperasi dari November 2022 dari Makassar ke Parepare. Adapun aksesibilitas yang susah atau keterjangkauan yang sangat susah di kawasan Luwu, Kabupaten Luwu Utara, yakni di jalan menuju Seko, di mana di sana ada sebuah ojek yang menawarkan jasa untuk menuju ke Seko itu dengan harga yang fantastis, 700.000 minimal sampai maksimalnya itu 1.500.000 tergantung medannya dan cuacanya. Apabila cuaca hujan dan medannya ekstrim mungkin bisa lebih dari kisaran tersebut. Ini juga salah satu penghambat mungkin ya untuk distribusi baik logistik maupun informasi, dikarenakan medannya yang
susah dijangkau oleh manusia. Di samping sudah saya sampaikan adalah gambar dari peta morfologi yang ada di Sulawesi Selatan. Peta morfologi ini menunjukkan bahwa yang warna biru ini adalah dataran rendah atau pesisir pantai, dan yang warna hijau adalah dan merah ini pegunungan. Nah, pegunungan yang terkenal yang ada di Sulawesi Selatan salah satunya adalah Latimojong. Adalah pegunungan tinggi di Pulau Sulawesi Selatan yang terletak di selatan. Nah, di daerah sini. Nah, pegunungan Latimojong juga memiliki puncak tertingginya itu Rantai Mario setinggi 3.478 mdpl. Pegunungan ini menjadi salah satu tujuan pendakian favorit dikarenakan daerahnya yang masih asri dan medannya yang sangat menantang. Selain dari pegunungan Latimojong yang memiliki puncak tertinggi tersebut, di Sulawesi Selatan juga ada kompleks batuan kars. Nah, kompleks ini terbentuk akibat pelarutan batuan gamping yang menghasilkan bentuk-bentuk ekokars seperti dolina, lembah kering, dan mata air, serta pembentukan endokars seperti gua dan sungai bawah tanah. Selain itu juga di sini juga ada Bukit Teletabis yang biasa kita sebut dengan Bukit Teletabis, tapi nama aslinya adalah Bukit Olin. Mohon maaf, Bukit Olon atau yang biasa kita sebut dengan Bukit Teletabis karena morfologinya menyerupai dengan film Teletubbies yang sering kita tonton ketika waktu kecil. Ini berada di Toraja. Ada pula Danau Tempe atau yang biasa kita sebut dengan Danau Tektonik. Kenapa disebut dengan Danau Tektonik? Karena danau ini adalah danau purba yang terbentuknya akibat pergerakan lempeng membersamai dengan terbentuknya Pulau Sulawesi. Terdiri di atas daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia. Lanjut ke konsep yang kelima, yakni konsep nilai kegunaan. Beberapa sumber daya alam yang bisa menjadi nilai guna yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Danau Tempe. Danau Tempe adalah danau tektonik yang di dalamnya berisi air tawar, dan danau ini menjadi sumber daya air untuk beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Kabupaten Sopeng. Terbentuknya danau ini ketika lengan-lengan Pulau Sulawesi menyatu dan terbentuklah sebuah danau karena ada air yang terperangkap. Itu. Ada pula yang kedua, tambang nikel yang berada di Luwu Timur. Kenapa berada di Luwu Timur? Karena kita ketahui pertengahan atau batas antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah adalah pegunungan, yang dimana pegunungan tersebut memiliki banyak sekali mineral-mineral, salah satunya nikel. Makanya ada pertambangan nikel di sana yang dikelola oleh PT Vale Indonesia. Selain di Luwu Utara ada pertambangan nikel, di sana juga ada sagu, di mana sagu ini ada sangat bernilai sekali untuk orang-orang di sekitar sana. Karena mungkin untuk di pegunungan sendiri tanaman padi susah untuk ditanam karena mungkin areanya yang tidak datar, maka makanan pokoknya di sana lebih ke sagu. Nah, sagu sendiri biasa dibuat sebagai makanan pokok ataupun bahan lain yang akan dijual dan memiliki nilai aglomerasi yang sangat tinggi, bisa menjadi pemasukan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, Sulawesi juga kaya akan pantai-pantai yang indah.
Di antaranya ini ada pantai yang ada di Bulukumba, yaitu Pantai Baru. Di mana Pantai Baru ini seringkali dibuat untuk memanjakan wisatawan-wisatawan